Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Suplemen Jiwa yang menyegarkan, menyehatkan, dan meneduhkan jiwa kita. Salam damai dalam kasih Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum kita mulai aktivitas dan pekerjaan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tentu akan menguatkan dan memberkati kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang setia memimpin dan mendampingi kami sampai pada saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami boleh melewati malam dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Pada pagi hari ini, sebelum kami memulai semua aktivitas dan pekerjaan kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu, sehingga firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi jiwa kami, menyegarkan, menyehatkan, dan meneduhkan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai dan yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan adalah perisai dan pelindung kita. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah Tuhan adalah perisai dan pelindung kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Daud pernah mengalami suatu peristiwa yang mungkin tidak pernah ia pikirkan akan terjadi. Ia lari dari Absalom anaknya sendiri yang hendak membunuhnya dan mengkudeta pemerintahannya. Adalah sangat dilematis yang besar berhadapan dengan lawan yang bukan musuh kita, bahkan adalah anak sendiri. Tetapi Daud memilih untuk mengadukan persoalannya kepada Tuhan. Ia tidak berjuang dengan kekuatannya sendiri, ia tidak mencari solusi atas permasalahan yang sedang ia hadapi, tetapi ia mengadukan masalah dan persoalannya kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kelima mengatakan bahwa dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Inilah doa Daud ketika itu. Saat Daud menghadapi kenyataan yang tidak pernah dipikirkannya, ia melihat masalah yang dihadapinya cukup besar.
Banyak orang bangkit dan melawan dia, dan bahkan orang mengolok-oloknya bahwa baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Ungkapannya dan doanya di dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Walaupun demikian, Daud tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Tuhan menjawab Daud, dan dia membuat sebuah pengakuan iman bahwa Tuhan adalah perisai dan perlindungan baginya, dan sebagai pusat pujian dan pengagungan. Ayat yang keempat berkata bahwa tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Tuhan sebagai perisai dan perlindungan membuatnya berdiri tegak di hadapan para lawan-lawannya. Daud berkata, Ia mengangkat kepalaku. Artinya Tuhan telah membuatnya menjadi kuat dan tidak tertunduk lesu karena musuh-musuhnya. Tuhan telah membuat Daud berdiri tegak dan tidak tertunduk lesu karena masalah atau persoalan yang sedang dihadapinya. Tuhan membuatnya optimis dalam perlindungannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diajar untuk percaya kepada perlindungan Tuhan di tengah-tengah tekanan dan masalah yang sedang kita hadapi. Karena Tuhan lebih besar dari banyaknya lawan yang mungkin menyerang kita, atau persoalan yang mungkin menghampiri kehidupan kita, yang mencoba melumpuhkan kekuatan kita. Tuhan menjadi tempat perisai dan tempat perlindungan kita saat-saat kita menghadapi musuh-musuh, saat kita menghadapi pergumulan. Kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan kita dalam semua aktivitas dan pekerjaan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa dan mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan iman bagi kami dalam menghadapi setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan lebih besar dari hidup kami. Tuhan lebih besar dari musuh-musuh kami. Tuhan lebih besar dari masalah-masalah kami. Dan kami percaya Engkaulah tempat perisai dan perlindungan kami, yang akan memberikan kekuatan bagi kami, yang akan membuat kami tetap berdiri kokoh di tengah-tengah banyaknya persoalan, yang akan membuat kepala kami tetap tegak dan tetap optimis di tengah-tengah situasi yang mencoba untuk melemahkan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati langkah-langkah kami dan semua kegiatan-kegiatan kami yang ada di depan. Engkau memberkati keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan memberkati mereka dan sanak famili kami dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya akan memberkati. Engkau juga memberkati
keluarga besar dan komunitas kami di mana kami berada, sehingga mereka tetap berada dalam lindungan Tuhan saja. Mereka tetap berada dalam perisai dan perlindungan Tuhan, membuat mereka tetap kuat menghadapi masalah. Kami berdoa untuk COVID-19 yang sedang mewabah sampai pada saat ini tanpa mengenal korbannya. Tuhan kiranya menjaga dan menyertai kami, melindungi kami supaya kami dijauhkannya dari virus COVID-19 ini, dan penanganannya yang sudah diupayakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tuhan kiranya akan memberkati sehingga COVID-19 ini Tuhan penanganannya akan cepat selesai, dan harapan kami akan terbebas dari pandemi ini, sehingga semua kegiatan-kegiatan kami boleh kami laksanakan dengan normal. Kami kembali ke tengah-tengah pekerjaan kami, usaha bisnis kami, pendidikan kami, dan Tuhan akan memulihkan persekutuan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, dari terbit matahari hingga terbenamnya, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, yang adalah sumber berkat, sumber kekuatan, dan sumber pengharapan kami. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Tetap semangat, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan, dan serahkan kepada Tuhan apa yang tidak mampu untuk kita kerjakan dan kita lakukan. Tetap semangat dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi dalam program Suplemen Jiwa berikutnya. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun